Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Manajemen Sektor Publik dengan dosen pengampu Ibu Siti Sunaida, SEMM. Presentasi. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Firis Nuri Fajrina dengan NIM 12403193003. Kemudian ada Ahmad Mustafaini Ahyar dengan NIM 12403193058 dan Tessa Afita dengan NIM 12403193063. Di sini ada definisi manajemen menurut Yuwono dan kawan-kawan tahun 2005 menyatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan usaha-usaha para usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, definisi manajemen sektor publik berbasis kinerja. Pada dasarnya, manajemen sektor publik yaitu manajemen organisasi pemerintah. Menurut Mahmudi tahun 2005, tekanan terhadap organisasi sektor publik khususnya organisasi pemerintah baik pusat dan daerah, serta perusahaan milik pemerintah dan organisasi sektor publik lainnya untuk memperbaiki kinerjanya mendorong dibangunnya sistem manajemen organisasi sektor publik yang berbasis kinerja. Kemunculan manajemen berbasis kinerja merupakan bagian dari reformasi New Public Management yang dilakukan oleh negara-negara maju di Eropa dan anggota Amerika sejak tahun 1980-an. Fokus manajemen berbasis kinerja adalah pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang berorientasi pada pengukuran hasil, bukan lagi sekedar pengukuran pemasukan atau pengeluaran saja. Menurut Osborne dan Garbler dalam Mahmudi tahun 2005 menyebutkan dengan istilah result-oriented government, yaitu pemerintahan yang membiayai hasil bukan pemasukan. Pendekatan manajemen berbasis kinerja ini ditandai dengan munculnya teori-teori organisasi dan manajemen seperti model Classical Organization Theory, Scientific Management, City Manager Movement, Performance Budgeting atau Budgeting for Result, Planning Programming Budgeting System, Zero-Based Budgeting, Management by Objective atau bisa disingkat MBO, yang terakhir adalah Reinventing Government. Pada dasawarsa tahun 1990-an, berkembang model manajemen publik baru atau The New Public Management yang telah membawa inspirasi baru bagi perkembangan manajemen publik di berbagai negara. Selanjutnya, di dalam manajemen publik baru ini, pemerintah diajak untuk pertama, meninggalkan paradigma administrasi tradisional dan menggantikannya dengan perhatian kinerja atau hasil kerja. Yang kedua, melepaskan diri dari birokrasi klasik dan membuat situasi dan kondisi organisasi, pegawai, dan para pekerja lebih fleksibel. Yang ketiga, menetapkan tujuan dan target organisasi dan personel lebih jelas. Yang keempat, staf senior lebih berkomitmen secara politis dengan pemerintah sehari-hari daripada netral. Yang kelima, fungsi pemerintah adalah memperhatikan pasal kontrak kerja keluar, yang berarti pemberian pelayanan tidak selamanya melalui birokrasi saja. Dan yang keenam, fungsi pemerintah dikurangi melalui privatisasi. Semua menggambarkan bahwa The New Public Management memusatkan perhatiannya pada hasil dan bukan pada proses lagi. Masuk ke materi yang kedua, yaitu pengertian manajemen berbasis kinerja. Sebuah kata manajemen kinerja pada dasarnya ialah penggabungan dari kata manajemen dan kinerja. Manajemen yang berasal dari kata to manage, yang artinya yaitu mengatur.
Menurut George R. Terry dalam bukunya yaitu Principle of Management, manajemen merupakan suatu proses yang menggunakan metode ilmu dan seni untuk menerapkan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok manusia yang dilengkapi dengan sumber daya atau faktor produksi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, secara efektif dan efisien. Dari definisi tersebut, maka dapat disimpulkan yaitu manajemen memiliki makna sebagai suatu proses yang tujuan di dalamnya sudah ditetapkan serta tujuan tersebut bersifat efektif dan efisien. Sedangkan pengertian kinerja menurut beberapa ahli yaitu menurut Stolovitz dan Capps pada tahun 1992, kinerja merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta. Selain itu, menurut Donnelly, Gibson, dan Ivan Savage pada tahun 1994, kinerja merujuk kepada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa pengertian dari kinerja yaitu kemampuan dari seseorang terhadap pekerjaan atau kegiatan yang sesuai dengan tanggung jawabnya, di mana sesuai dengan hasil yang diharapkan. Setelah dari pengertian suku kata tersebut, maka jika digabungkan, manajemen kinerja memiliki pengertian yaitu suatu metode untuk mengukur kemajuan program atau aktivitas yang dilakukan organisasi sektor publik dalam mencapai hasil atau outcome yang diharapkan oleh pelanggan atau stakeholder lainnya. Mahmudi 2005. Lebih lanjut dikatakan oleh Mahmudi tentang manajemen berbasis kinerja yang dikutip dari Performance Management Handbook Department Energy USA. Manajemen berbasis kinerja didefinisikan sebagai berikut. Manajemen berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematik untuk memperbaiki kinerja melalui proses berkelanjutan dalam penetapan sasaran-sasaran kinerja strategik, mengukur kinerja, mengumpulkan, menganalisis, menelaah, dan melaporkan data kinerja, serta menggunakan data tersebut untuk memacu perbaikan kinerja. Sejalan dengan pengertian tersebut, Dharma dalam Pasolongo 2007 mengatakan bahwa manajemen kinerja suatu proses yang dirancang untuk meningkatkan kinerja organisasi, kelompok, dan individu yang digerakkan oleh para manajer. Pada dasarnya, manajemen kinerja adalah suatu proses yang dilaksanakan secara sinergi antara manajer, individu, dan kelompok terhadap suatu pekerjaan di dalam organisasi. Lebih lanjut dikatakan Sharma dalam Pasolong 2007, manajemen kinerja ditujukan untuk meningkatkan aspek-aspek kinerja yang meliputi 1. Sasaran yang dicapai, 2. Kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan yang ketiga yaitu efektivitas kerja. Menurut Mahmudi, kata kunci manajemen berbasis kinerja ada 7, yaitu yang pertama, proses yang sistematis. 2. Untuk memperbaiki kinerja. 3. Melalui proses yang berkelanjutan dan berjangka panjang. 4. Melalui penetapan sasaran kinerja strategik. 5. Mengukur kinerja. 6. Mengumpulkan, menganalisis, menelaah, dan melaporkan data kinerja. 7. Menggunakan untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Manajemen berbasis kinerja dilakukan secara berkelanjutan dan berjangka panjang yang meliputi kegiatan penetapan sasaran-sasaran kinerja strategik, pengukuran kinerja, pengumpulan data kinerja, dan pelaporan kinerja. Dengan demikian, manajemen berbasis kinerja menghendaki dilakukan perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Menurut Mahmudi 2005. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen strategis. Menurut Blacker et al. Dalam Yuwono DKK tahun 2005 mendefinisikan manajemen strategis sebagai the development of sustainable competitive position in which the firm's competitive confidence continued success.
Sedangkan Pasal 6 tahun 2007 mendefinisikan pada dasarnya manajemen strategi merupakan perpaduan antara konsep manajemen dan strategi. Manajemen dapat diartikan sebagai proses menggerakkan orang dan bukan orang untuk mencapai tujuan organisasi. Komponen utama proses manajemen strategis ada 7. Yang pertama ada visi. Visi ini adalah cita-cita akhir yang diharapkan akan tercapai di masa depan yang jauh atau kekuatan yang dapat menciptakan masa depan. Yang kedua ini adalah misi. Misi ini sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh sesuatu organisasi. Yang ketiga adalah tujuan. Tujuan ini merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu tertentu. Yang keempat ada sasaran. Sasaran ini merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan, ataupun bulanan. Yang kelima adalah kebijakan. Kebijakan ini merupakan ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman. Yang keenam ada program. Program ini merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi pemerintah atau dalam rangka kerjasama dengan masyarakat. Program ini juga merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir adalah kegiatan. Kegiatan ini adalah tindakan nyata yang dilakukan dari sebelumnya, yaitu program untuk mencapai tujuan yang telah dibuat dari awal. Konsep dasar manajemen strategis dalam organisasi sektor publik. Menurut Ibrahim, manajemen strategis ini pada prinsipnya adalah kemampuan manajemen organisasi untuk mengadaptasi masa depan yang umumnya bersifat jangka pendek serta menengah. Sehingga dapat dikatakan bahwa manajemen strategis adalah suatu proses yang dalam setiap tahapnya memerlukan partisipasi dari semua pihak dan pertanggungjawaban dari pemimpin. Dengan demikian, manajemen strategis meliputi penetapan kerangka kerja untuk melaksanakan berbagai proses tersebut. Adapun manfaat manajemen strategis bagi organisasi sektor publik maupun organisasi non-profit. Yang pertama, organisasi baru atau yang sedang berkembang harus memikirkan langkah-langkah tujuan, sasaran yang diprioritaskan atau yang akan dituju pada masa jangka waktu tertentu. Dan yang kedua adalah kebutuhan mempertahankan stabilitas pembiayaan, yang dimana memerlukan strategi-strategi baru untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru dan langkah-langkah baru. Dan yang ketiga adalah keinginan mengembangkan pelayanan. Seiring makin tersedianya sumber daya yang dimiliki, maka harus dilakukan pendorongan oleh manajer untuk melakukan perubahan kebijakan, prosedur, bahkan mungkin prioritas konsumen yang dilayani. Dan yang keempat adalah perluasan peranan karena desakan publik untuk menjawab kebutuhan mereka. Dan yang kelima adalah perubahan kepemimpinan, biasanya diikuti dengan visi atau misi yang baru, yang mana menuntut para eksekutif untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan kebijakan baru. Dan yang keenam adalah tuntunan yuridis dalam perencanaan. Di sini memungkinkan bahwa perubahan prosedur bila ada ataupun desakan pemerintah untuk memperoleh bantuan yang diperlukan untuk mencapai sasaran atau tujuan. Yang ke-7 adalah tuntutan akan integrasi
antar departemen, biro, bidang, bagian, seksi, dan lain-lain. Di sini sangat penting terjadi karena dalam organisasi pemerintahan yang menuntut penyesuaian misi, tujuan, serta berbagai prosedur. Dan yang ke-8, koordinasi tindakan yang menuntut adanya perubahan dalam kebijakan internal. Yang terakhir adalah ancaman politik yang menuntut para eksekutif untuk menyesuaikan kebijakan atau kebijaksanaan organisasinya dengan tuntutan tersebut.